Kamis, 26 Februari 2026. Malam itu, Parc des Princes Kayak lagi buka album kenangan. Lampu stadion nyala terang, supporter nyanyi kencang, dan buat beberapa menit, PSG terasa balik ke mode monster Eropa. Tapi pertanyaannya, itu kebangkitan beneran? Atau cuma fata morgana? Gerakan pemain ngalir halus, kombinasi 1-2 sentuhan bikin Monaco kelihatan kayak lagi ngejar bayangan. Aura dominan PSG yang musim lalu bikin Eropa merinding sempat muncul lagi. Namun seperti mimpi indah yang terlalu cepat bangun, semuanya berubah dalam sekejap. Lawan yang datang bukan tim sembarangan. AS Monaco datang dengan mental, nggak ada takutnya. Mereka nggak peduli ini kandang PSG, nggak peduli tekanan tribun. Mereka main buat ngerusak pesta. Dan dari sinilah cerita dramanya dimulai. Di awal laga, PSG kayak lagi nostalgia ke masa emas. Feyenoord 2004. Waktu itu mereka main bukan cuma buat menang, tapi buat mendominasi. Tapi apakah versi tak terbendung itu benar-benar sudah kembali? Desire Doué joget sama bola, bikin bek Monaco muter arah. Kvicha Kvaratskhelia gesit lincah seolah punya tombol turbo. Vitinha dan Joao Neves isi ruang kayak ngerti satu sama lain tanpa perlu ngomong. Sekilas, ini PSG yang kita kenal. Tajam, cepat, dan kejam. Supporter berdiri, melompat, nyanyi tanpa henti. Stadion bergemuruh. Buat sesaat, semua yakin malam ini bakal jadi malam yang manis. Tapi sepak bola jarang kasih cerita semulus itu. Monaco mulai ganggu ritme. Tekanan tinggi, duel keras, tempo dibikin rusak. PSG yang tadinya santai mulai kelihatan goyah. Saat lawan berhenti takut, dominasi pun mulai retak. Babak pertama dengan 11 pemain, Monaco berani. Babak berikutnya bahkan dengan 10 orang, mereka tetap nekat. Dan di titik ini, PSG mulai kehilangan kendali cerita. Skor 2-2, stadion yang tadi berisik berubah jadi tegang. Agregat memang 5-4 buat PSG, tapi rasanya jauh dari aman. Lolos, iya, meyakinkan? Jauh banget. Sentuhan terakhir dari Wout Faes hampir bikin mimpi buruk jadi nyata. Bola itu cuma sejengkal dari perpanjangan waktu. Bayangin kalau itu masuk, cerita malam ini bakal beda total. Peluit akhir berbunyi. PSG lolos ke 16 besar, Liga Champions UEFA. Tapi selebrasinya bukan euforia, melainkan napas panjang penuh lega. Kadang rasa lega justru tanda ada yang nggak beres. Masalah lama mulai kelihatan lagi. Vitinha yang biasanya presisi, kali ini agak redup, umpannya nggak setajam biasanya. Kalau mesin tengah nggak maksimal, gimana mau dominasi? Achraf Hakimi dan Kvaratskhelia terlihat agak kalah fisik. Langkahnya nggak seeksplosif biasanya. Apakah ini efek kelelahan panjang yang belum kelar? Pelatih Luis Enrique bahkan udah bilang sebelum laga, lini belakang perlu pembenahan. Setelah pertandingan ini, omongan itu terasa makin relevan. Karena pertahanan goyah di fase gugur itu alarm bahaya. Ingat, PSG musim lalu langsung lompat dari final Liga Champions ke Piala Dunia antar klub. Intensitas tinggi, waktu recovery mepet. Tubuh manusia ada batasnya, dan musim ini batas itu mulai terasa. Cedera datang silih berganti. Hampir semua pemain inti sempat tumbang. Tim hebat sekalipun bakal goyah kalau fondasinya retak. Desire Doué dan Ousmane Dembélé termasuk yang paling terdampak. Ritme mereka belum sepenuhnya balik. Dan tanpa versi terbaik mereka, PSG kehilangan daya ledak. Absennya Fabian Ruiz mungkin yang paling kerasa. Tanpa dia, kotak penalti lawan terasa sepi sentuhan gelandang. Sepak bola modern butuh gelandang yang berani masuk ke jantung pertahanan. Warren Zaïre-Emery main rapi, disiplin tapi terlalu aman. Di laga besar, kadang yang dibutuhkan bukan aman tapi berani. Di bawah mistar, situasinya juga belum stabil. Kepergian Gianluigi Donnarumma ke Manchester City ninggalin lubang besar. Dan dia posisi kiper itu bukan cuma soal teknik tapi soal aura. Lucas Chevalier dan Matvei Safonov belum kasih rasa aman yang sama. Di Liga Champions, satu momen ragu bisa jadi hukuman. PSG sekarang seperti tim yang lagi cari identitas ulang. Bukan jelek, tapi belum klik sepenuhnya. Pertandingannya, tapi mereka punya waktu untuk menemukannya. Babak 16 besar bukan tempat buat coba-coba. Lawan berikutnya bakal lebih tajam, lebih klinis, dan nggak segan menghukum kesalahan kecil. Di fase ini, kesalahan kecil bisa berarti pulang lebih cepat. Musim lalu PSG disebut salah satu tim klub terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dominan, intens, dan lapar. Tapi reputasi nggak otomatis kasih kemenangan. Sekarang Donai berdiri di persimpangan. Mau bangkit dan benerin celah, atau terus hidup dalam bayangan musim lalu? Karena sepak bola nggak pernah nunggu tim yang masih nostalgia. Lolos memang penting, tapi cara lolos sering lebih jujur daripada skor akhir. Dan cara PSG lolos malam itu penuh tanda tanya. Apakah ini cuma fase turun performa sementara? Atau sinyal bahwa era dominan mereka sudah lewat? Jawabannya bakal kelihatan di laga berikutnya.
Yang jelas, malam di Parc des Princes itu ngajarin satu hal. PSG masih hidup, tapi belum sepenuhnya pulih. Dan di Liga Champions, setengah pulih nggak pernah cukup. Sekarang semua mata tertuju pada babak berikutnya. Karena di sana nggak ada ruang buat ilusi. Ini bukan lagi soal lolos, tapi soal membuktikan mereka masih layak disebut raja.